kan kita nuntut orang beralasan nggak sekolah karena nggak ada biaya. Kok nggak masuk akal sih? Kenyataannya aku pokoknya budal. Ternyata ada jalan terus, bro. Ya itu tadi, bro. Karena nggak ada cinta loh, bro. Baru merasakan cinta itu ketika S3 loh, bro. Baik, sahabat setitik.id, pada kesempatan kali ini saya kedatangan tamu yang sangat luar biasa, dan ini sebenarnya adalah pertama kalinya perubahan dari sebelumnya Mas Eri ini menjadi titik.id, dan ada tamu spesial pada hari ini, sahabat lama yang dulu sempat bareng bermimpi, berkhayal, tapi pada kenyataannya ya semacam ini yang harus kita jalankan gitu. Apa kabar, bro? Alhamdulillah. Sangat baik sekali. Jujur saya harus mengakui bahwa saat ini saya grogi karena yang saya hadapi ini adalah Dr. Rama Wahyu, SPD MPD. Gelarnya ini luar biasa ini. Kok bisa jadi dokter itu gimana, bro? Ya sekolah. Kok bisa kamu pilih tadi dokter? Kok ya jadi tahun nih? Kebetulan untuk kesempatan mewujudkan cita-cita. Oh, memang cita-citamu itu memang cita-citanya kan sejak dulu kan ingin memiliki pendidikan yang tertinggi meskipun dengan keterbatasan. Nah, itulah. Itu cita-cita sing kapan? Cita-cita biyen iki koyo iku adalah musik. Dan dokternya ini adalah dokter pendidikan matematika. Ya, dokter matematika ya, pendidikan matematika. Meskipun sebelumnya dulu, kalau mau jujur, ini sebenarnya kan musik. Tapi sekarang menjadi dosen di Surabaya, di kampus STKIP Al-Hikmah Surabaya. Jadi luar biasa sekali. Jadi cita-cita musik sekarang menjadi dosen matematika gitu. Makanya saya tanya pertama, kenapa kok jadi dokter matematika? Kalau ceritanya yang awal tadi kan, karena cita-citanya itu, tapi enggak sih, aku enggak percaya. Cita-citanya kan musik ah. Seperti yang pernah kita bahas dulu, bro. Waktu masih staraf SMA dulu kan, kita kenal di SMA. Kemudian punya cita-cita ingin menjadi pemain musik, bisa jadi vokalis, gitaris, pokoknya semua alat musik pernah kita coba. Tapi entah mengapa mungkin jalan belum merestui ke sana. Sempat dulu ingin seleksi Indonesian Idol. Oh, sempat yuk? Sempat. Tapi sudah daftar atau? Sudah, di Malang sudah, lolos sampai ke Surabaya. Akhirnya Surabaya ditolak? Bukan. Oh, enggak. Sebelum sampai ke sana, orang tua belum merestui. Kati lapo nang Surabaya? Kati tadi artis kodok ta? Kono lho wis. Nyiram-nyiram tanduran ae. Gitu dalam istilah bahasa Jawanya. Jadi ya sudah. Jadi itu tahun berapa? Aku gak ngerti ya. Gak ngerti. Itu saya tenang, gak ngerti sih gue. Cerita sih gak ngerti. Ya intinya seperti itulah, bro. Enggak, saya tahun piro. Maksudnya itu SMA atau waktu kuliah, Bin? Itu terjadi waktu kuliah tahun 2009. Oh, pantesan. Tahun 2009. Karena kan kuliahnya sudah beda ya, tempat kita ya. Ya, kita beda. Saya di UM, dia juga di UM. Tapi ada M-nya. M-nya double kali, M-nya 1. S1-nya kalau S3-nya ya, S2 S3-nya di ya. Tetap S1 S2 UMM. Oh, S1 S2 UMM, S3-nya baru UM. Oke. Tuh. Awalnya itu, kemudian karena mungkin cita-cita dari aku penasaran iku mangkel sempat lolos di Surabaya.
Tapi nggak dilakoni. Nggak dilakoni. Tapi di Malang lolos. Malang lolos. Lolos. Oh. Nggak dilakoni, Heeh. terus bilang ke orang tua, yaitu tadi yang dijelaskan. Mungkin karena keinginan orang tua untuk jadi guru waktu itu. Ya. Oke. Jadi disuruh fokus. Heeh. Nah, disuruh fokus untuk tetap sekolah. Berarti sebenarnya cita-cita ini bukan cita-citane Rahma Wahyu. Tapi cita-citanya orang tuanya Rahma Wahyu. Benar nggak kalau saya ngomong semacam itu? Bener. Lebih tepatnya cerita lagi. Cita-cita dari almarhum kakek yang menginginkan cucunya untuk menjadi seorang guru. Oke. Kan tahu dulu waktu SMA pernah ikut seleksi untuk AU. Nah, terus seleksi polisi. Lolos. Tapi almarhum kakek bilang jangan jadi itu, jadilah guru saja. Itu pada intinya. Nah, tapi kalau jadi gurunya pun juga pendidikan matematika ya, padahal kan secara basic kan seni ya. Bahkan otodidak, semuanya otodidak langsung bisa ya kan. Tapi kenapa kok harus pendidikan matematika, Bos? Nggak ada kriteria dulu. Nggak ada kriteria. Jadi kalau kita runtut ke belakang itu panjang sekali ceritanya, kita ambil garis merahnya bahwa intinya pokoknya sekolah dadi yo opo sak karep. Pokoknya sekolah. Pokoknya sekolah kan ambil pendidikan musik kan iso. Iya. Tapi pada saat itu yang diketahui oleh orang tua adalah daftaro kuliah. Pokoknya ojo nyekeli musik. Oh, oke. Nah, dulu sempat pernah main juga di alun-alun waktu dulu. Tapi ya itu tadi, setelah orang tua tahu, duduk, ya kenapa Pak? Pilih sekolah atau main musik? Main musik Pak. Kalau main musik ke sawah aja, ya wis sekolah. Oke. Jadi akhirnya ya seperti yang diketahui bersama lah, bahwa musik tetap sebagai darah, seni tetap sebagai darah, tapi untuk pekerjaan kayaknya bukan di sana. Mungkin itu sih. Sekedar hobi lah sekarang. Sekedar hobi atau sekedar mencurahkan hati sebenarnya. Sekedar mencurahkan hati lah ya. Lebih tepat. Sebenarnya pingin sih tak kayak gitar kemarin nyanyi di sini. Ya boleh aja sih sebenarnya. Boleh aja Bos. Oke. Tapi setelah berbeda pandangan lah, berbeda keinginan lah, kemudian menekuni dunia matematik yang ya sebenarnya bukan nggak asing lah bagi kita dulu yang memilih jurusan di IPA IPA. Memang fokusnya matematika dan ya lebih pinter lah dari saya. Astagfirullah. Tapi ketika melanjutkan ke situ, apakah ada rasa-rasa sing koyo ya aku kudu mundur kak dek kene le. Mungkin jiwa saya nggak di sini deh. Ada nggak hal semacam itu ketika menekuni dunia pendidikan matematik? Karena ini bagi saya penting juga karena yang melihat ini adalah juga siswa saya juga, ini sebagai gambaran saja, sebagai planning, sebagai pembanding saja nanti ketika pasti kan ada saat-saatnya down, pasti ada saat-saatnya juga naik kan. Selama perjalanan dan nggak main-main S1, S2, S3 itu sampai doktor menjalani matematika. Itu memang aneh ya, bro. Gimana ya manggilnya, bro ayo? Karena udah biasa seperti itu dari dulu kan kita. Kalau kita runtut dari belakang, dari awal, mungkin Allah punya rencana, tapi tak ceritain dari awal. Iya. Awal mula ini tinggalan Allah punya rencana. Iya. Dari awal SD. Dari SD itu memang
modal bismillah lah intinya. Bismillah pokoknya sekolah. Masalah engko ngene-ngene urusanku. Itu keyakinanku dari dulu kan itu. Pokoknya positif aja, bro. Tapi ketika menjalani sekolah, pelajaran yang paling dibenci adalah matematika. Itu sudah benci ya, bukan kategori males, wegah, bukan, benci. Jadi pernah waktu di SD kelas 4 sampai kelas 6 nggak pernah ngerjakan tugas waktu itu. Dan hampir setiap pelajaran matematika selalu disuruh keluar hormat matahari dan bendera. Karena memang nggak pernah ngerjakan tugas. Saking malesnya, saking bencinya. Tapi ketika disuruh ngerjakan ke depan, ya alhamdulillah iso wae. Cuma males. Iki gak cocok iki gawe aku. Pokoknya seneng gue ndek seni yo wis. Nah, itu dulu. Berlanjut sampai ke SMP. SMP tetap tidak ada sama sekali rasa cinta terhadap matematika. SMP ngamen, kan berhubungan dengan seni semua ya. Ngamen, nyanyi-nyanyi, bikin lagu untuk pertama kali itu kelas 3 SMP. Itu pertama kali bikin lagu. Karena sebelumnya suka bikin puisi dan lain sebagainya. Nah, pertama kali bikin lagu SMP. Kemudian di SMP itu yang lebih disukai pelajaran fisika waktu itu. Nah, mungkin ada nanti siapa tahu ya ada guru-guru dari SMP yang masih ingat. Itu pelajaran paling disukai itu fisika. Bahkan nilai itu tidak ada yang di bawah 8. Minimal 8 lah waktu SMP. Masuklah ke SMA. Masuk ke SMA, apakah sudah mencintai matematika? Ternyata belum. Matematika Alvin 10 apa? 10-2 ya? 10-2. Buati ya? Buati. Buati itu momen ya, momen yang paling apa ya, diingat banget waktu itu Buati. Itu kita belum sekelas waktu itu. Kurang, aku 10 telu ya. Kurang sekelas, terus diajar Buati waktu itu nggak bisa untuk beli buku. Untuk sekedar beli buku nggak bisa bro, pada saat itu. Nah terus aku bilang ke Bu Ati, Bu, mohon maaf, saya belum bisa beli buku ini karena belum ada uang. Nah ajaibnya bro, ini saya bilang ajaib ya, tanpa berpikir panjang, beliau langsung memanggil saya, sini. Saya pikir akan dimarahi, kok cuma segini aja nggak iso. Saya pikir seperti itu waktu itu kan. Ternyata enggak. Beliau memanggil saya untuk memberikan buku itu secara cuma-cuma. Wis kawanan. Sama Buati. Sama Buati. Apakah dari situ sudah mulai muncul bibit-bibit cinta ke matematika? Belum. Belum. Tapi lebih ke arah gini loh ya. Ternyata masih banyak orang-orang yang seperti ini. Jadi saya runtut ke belakang. Kalau misalkan kita runtut orang beralasan nggak sekolah karena nggak ada biaya, kok nggak masuk akal sih. Kenyataannya aku pokoknya budal. Ternyata ada jalan terus bro. Iya ya. Mungkin ini tak potong dulu ya, maaf ya. Wahyu ini kalau orang tua pekerjaannya sehari-hari adalah tani. Kedua orang tuanya kan, ibu bapak kan tani kan ya. Tani bukan di kategori yang misalkan yang memiliki guru atau dosen atau apa, enggak kan, bukan di yang di level seperti itu, tapi murni petani kan. Bahkan sebelumnya memang kita bukan petani tapi lebih ke bekerja ke orang, buruh tani sampai akhirnya kita punya sawah sendiri. Nah, itu awalnya. Nah itu kan yang tadi tuh loh, maksudnya sekolah tanpa biaya itu apakah bisa? Nah ini tadi kan nyatanya sampai S3 kan bisa kan? Kenyataannya alhamdulillah bisa. Tapi terus, Allah mungkin itu rencananya kali ya. Itu awalnya dikasih buku itu. Nah kemudian masuk ke kelas 2, kita sekelas bro. Kelas 11 ya? Nah, kita sekelas. Dan itu ya, mungkin ibunya bisa
suatu saat nonton ya. Kimia siapa? Kimia. Burita. Burita ya, ini ngajar Burita ya? Burita Bukan Sugeng. Bu Sri Sundari ya kita ya? Bukan. Oh iya bener Burita. Burita. Nah, Burita itu tiba-tiba di semester 2 karena ada peningkatan nilai yang sebelumnya di semester 1 itu hancur karena emang agak nakal sedikit ya waktu itu ya. Bukan sedikit, lumayan lah ya. lumayan kenakalannya lumayan. Tiba-tiba masukkan ke IPA, Bro. Burita itu yang masukkan ke IPA. Kemudian ketika mengambil rapot, bapak datang. Seret. Pak, ini anak bapak masuk ke IPA. Loh, masa, Bu? Kata bapak. Anak saya itu nggak bisa, Bu. Masukkan IPS saja. Nggak pernah belajar dia itu. Masa bapak ngomong gitu? Bapak yang ngomong, Bro. Jadi, ojo, Bu. Jangan, Bu. Jangan masukkan IPA. IPS saja, Bu. Nah, Burita bilang, ini versi kata bapak. Kan bapak yang mengambil rapot waktu itu. Karena bapak kalau ngomong kan tahu sendiri. Ayo, A, B, B. Gak bisa anak saya. Dicoba dulu, Pak, 3 bulan. Kalau misalkan memang nggak mampu ya, nanti kita pindahkan ke IPS. Awal masuk, seret. Kok berat ya? Fisika nggak sama dengan SMP dulu. Karena banyak faktor lah kali ya. Bulan pertama, bulan kedua, ingin lepas dari IPA. Sampai pernah kita bareng-bareng, ingat gak? Sing apa itu? Bareng-bareng ngadap. Oh, pindah kan ya, pindah jurusan ya. Pindah jurusan. Ditolak 7 orang. 7 orang. Ditolak tapi itu. Bukan kita yang ditolak, Bro. Iling-iling kok. Waktu itu ada nama teman kita mau Lutfi, mungkin nonton dia. Dia yang kita suruh maju. Bro, maju dhisik. Aku lek wis nek ngarep jelas nang wonge bahwa awake dhewe kepengin pindah. Kita tonton dari jauh. Kalau ingat mohon maaf, Mbak Lutfi ya. Kita lihat dari jauh ternyata dia dimarahi. Dia dimarahi. Lapo? KB wis terpilih. Tadi IPA malah tambah kepin PS. Apa yang kita lakukan? Kabur. Kita kabur. Pak Lutfi dimarahi sendiri. Astagfirullah. Tapi itu mungkin jalan ya. Dari 7 orang yang ingin pindah waktu itu, kalau nggak salah Suyudi itu yang masuk IPS dulu, Bro. Oh, tapi akhirnya Suyudi kan di IPS. Iya, IPS kan pindah akhirnya dari IPA yang benar-benar sukses masuk ke IPS. Suyudi ya. yang benar-benar bareng dengan kita waktu itu kan. Nah, terus apakah kelas 2 mulai cinta sama matematika? Belum. Jadi waktu itu ada Bu Sri Subekti. Oh iya, biologi. Entah dapat kabar dari mana, beliau memanggil, terus saya ditanya waktu itu, Bro. Sama ngerti apa enggak ya waktu itu? Sing apa? Sing jamur lah. Ditanya belum ya? Ngerti ini waktu mulai proses ya? Waktu proses. Itu dipanggil. Itu aku dipanggil, ditanya. Gimana? Mau nggak kalau ngebantu mengurus jamur di sekolah? Nah, loh, itu ngurus gimana, Bu? Ya mulai dari pembibitan sampai panen. Nanti tiap bulan kamu dapat uang saku. Kayak bayar SPP, biar nggak bayar SPP nih, Pak? SPP bayar kabeh kena sing gratis, Bu. Tapi alhamdulillah sih aman aku. Terus, wah siap, Bu, nggak masalah. Nah, terus mulailah itu awal-awal, wes diajak sama Bu siapa? Biologi. Bu Feni. Nah, itulah awal matematika cinta. Belum. Sing awal matematika sing kok dawa men. Dawa, Bro. Nah, kan itu awalnya seperti itu kan, tetap benci matematika. Nah, terus kita bareng-bareng dulu kan, sama ngikut juga untuk ngurusin jamur waktu itu, bareng-bareng dibantu. Ini sahabat sejati pokoknya. Bukan sahabat sih, lebih ke arah saudara lah ya. Kita bareng-bareng, sampai ke kelas 3 dan kita lulus. Nah, waktu lulus itu
Ya karena tadi polisi nggak boleh, angkatan udara nggak boleh, beasiswa Telkom waktu itu, waktu STT Bandung Telkom ya. Bandung nggak boleh, kata orang tua, karena mungkin anak tunggal kali ya, kakak meninggal, adik meninggal. Nah akhirnya pilihannya adalah kuliah. Berarti sampai di level SMA itu masih belum Nggak ada bro, mencintai ini ya. nggak ada, Waktu di kampus baru mencintai matematika. belum. Belum. Makanya panjang ceritanya. Nah kemudian, Singkatnya wis, karena ini kita juga durasi juga ini. oh iya singkatnya, oh iya, singkatnya adalah ketika kita punya sesuatu yang harus kita selesaikan, ya kita selesaikan. Kalau sudah tercebur di situ, ya lebih baik kita berenang. Berarti ini nganu ya, Witing Trisno Jalanan Soko Kulino itu tadi berarti ya. Mungkin begitu. Intinya atau karena benci akhirnya deket sama cinta itu bos. Mungkin itu. Jadi Allah itu maha membalikkan rasa mungkin ya. Ngono ya. Makanya rasamu selalu terbolak-balik itu. Iya. Kata-kata yang paling paling bisa diingat itu adalah jangan pernah membenci sesuatu terlalu dalam. Karena bisa jadi apa yang kita benci itu adalah apa yang terbaik buat kita. Nah, jangan terlalu menyayangi sesuatu terlalu dalam. Karena bisa jadi apa yang kita sayangi itu nggak akan pernah kita miliki. Jadi itu yang paling aku ingat sampai sekarang bro. Kenyataannya apa? Dari S1 yang modal ngerjakan skripsi itu waktu Pak Dwi di UMM, bimbingan pakai kertas bekas karena nggak ada peralatan ya. Terus bimbingan pakai kertas bekas, surat-surat untuk bimbingan skripsi sampai bisa lulus. Kemudian ambil S2, kemudian ambil S3, semuanya kayak ya mungkin berat ya. Mengalir gitu ya. Mungkin berat karena ya itu tadi bro, karena nggak ada cinta loh bro. Baru merasakan cinta itu ketika S3 loh bro. Bayangkan berapa lama itu bro. Panjang ya perjalanannya ya menemukan itu. Baru merasa benar-benar memiliki bahwa ini jalan terbaik S3 bro. Pada saat pengerjaan disertasi. Tapi berarti apa ya? Sekarang sudah merasa bahwa itu adalah basicmu di basicmu di matematika itu berarti. Bukan basic tapi lebih ke arah hal yang saat ini terbaik untuk dipegang, untuk dijalani, untuk dijaga, untuk dimengerti. Kalau itu kan kalau saya boleh ini ya, apa namanya? Menyimpulkan. Bukan menyimpulkan lah, bahasamu antitesa lah. Karena apakah sudah kepeksan di titik itu akhirnya kamu ya sudahlah ini. Kalau waktu S2 iya. Jadi di taraf S2 itu iya bro. Kalau di S3 itu enggak. Kan sudah di levelnya enggak mungkin deh kayak wis aku segini lah berarti. Enggak, kalau di S3 itu lebih ke arah ya ini yang terbaik berarti. Nah itulah. Nah kan kalau sudah ini terbaik berarti kan levelnya sudah mentok kan? Sudah mentok ya sudah ini dijalani gitu. Ini yang terbaik lah. Yang terbaik. Tapi tetap bro, jiwa musik nggak hilang. Nggak biar kok seumpama kan sama bapak kan nggak oleh ya, nggak oleh yang ada musik-musiknya. Kenapa nggak larinya ke sastra pendidikan bahasa Indonesia itu? Entah ya. Ambilnya pilihan pertama yang pendidikan matematika. Aku ngeter loh kan biar kampus daftarnya. Entah bro. Nggak biar gini, kuali awakmu ngeter aku. Nah, itu boleh unmu. Oh iya. Di unmu, iya kan. Aku nggak salah daftar nih UN, tapi SPMB. Tapi kok aneh kan? Kamunya kebalik, saya di UM, cuma nih UMM lah. Dan itu bukan matematika lah aku ngambil di UM. Pilihan pertama pendidikan kimia aku bilang di UM. Di UM bikin pendidikan kimia. Baru di UNMU itu pilihan pertama memang pendidikan matematika ya. Lah sih dalam pengumuman nggak salah aku loh biar waktu di warnet itu. Oh ya keterima di UNMU. Karena pokoknya 90%
peranmu lah waktu itu. Melihat, wah keterima bro. Oh, tapi pada saat pengumuman dulu itu aneh juga sih. Nggak diterima waktu awal-awal itu. Wah, nggak diterima ya. Error. Oh, error. Ingat kan? Error. Tapi aku delok iku keterima. Mas. Error. Kan frustasi kan. Wah, frustasi suka ya aku. Akhirnya aku goblok dan sebagainya lah, kayak ngono lah. Menyalahkan dirinya sendiri kan. Menyalahkan diri. Pokoknya aku ngene dulu, aku gak nganu lah wis ngono. So, aku tak maju lah. Karena selalu seperti itu. Iki gak anu berarti macul. Tapi ketika sudah basically di situ, kemudian sudah mentok, ya ini yang terbaik, dan itu juga salah satu bentuk pengabdian kita ke orang tua juga.